Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Kado buat Simbah Hasyim Asy'ari. Menyongsong 1 abad usia organisasi yang didirikan beliau dan para sahabat beliau, kami hanya dapat mengucapkan selalu sukses sampai akhir dunia ini. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Simbah Syekh Hona Khalil Bangkalan, juga kepada para wali sembilan yang telah sukses menjadikan orang Nusantara menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih pula kepada beliau Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali yang telah memberi pencerahan kepada kami melalui guru-guru kami, walau yang dapat kami tangkap atau kami ingat hanya sedikit sekali. Semoga beliau kelak di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mataharinya dunia di siang hari bila malam menjadi rembulan yang menerangi bumi, dalam pengertian setiap nabi diutus untuk memberi pencerahan agar umat dapat melaksanakan Islamnya masing-masing yang menjadi bekal manusia dilahirkan ibunya ke muka bumi. Orang-orang yang tidak percaya kalau baginda Nabi bagaikan mataharinya dunia di zaman akhir, karena hati mereka gelap gulita tanpa pencerahan atau tercerahkan, walau mereka para pelaku syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di barisan depannya para syaitan atau iblis yang menjadi penghijab atau menutupi pandangannya atau tidak dapat melihat ke imamnya umat Islam, walau mereka hafal guru-gurunya sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ayat suci Al-Quran mereka abaikan, sedangkan baginda Nabi bersabda, bila berselisih kembalilah ke ayat suci Al-Quran. Walau mereka juga sering mengucapkan kalimat ini, akan tetapi hanya lidah atau mulutnya saja, sedangkan hatinya buta dan dusta. Siapakah yang demikian? Mereka yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran. Mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan di atas titik-titik saja, dan mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan dekat titik-titik saja. Sedangkan mereka pun tahu kalau ingkar satu sisi disebut kafir. Memang secara terang-terangan, secara langsung tidak ada umat Islam yang mengingkari ayat, walau ada kelompok itu sudah dilarang di Indonesia ini. Yang ingkar atau meninggalkan
ayat dalam memahami zatnya Tuhan itu sangat banyak. Terlebih seruan ayat Al-Quran dalam hal seruan ayat itu pondasinya iman, dan iman menjadi pondasinya surga. Salah yang diimani pasti neraka sebagai balasan amal ibadahnya. Yang ingkar dengan seruan ayat mereka para bertauhid bermata sebelah iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, atau yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat saja, keduanya saling ingkar yang diimani yang lainnya. Begitu juga Islam yang ada di Nusantara ini banyak perbedaannya memahami atau mengimani zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang rajin melakukan ritual beranggapan alam malakut atau alam yang serba warna putih, dikira di situ titik makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota badan dan membutuhkan tempat. Yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja, mengira zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu dengan dirinya sendiri secara lahir batin. Ada juga yang bila mendapatkan nikmat dari Tuhan menganjurkan agar bersyukur kepada dewa atau dewi yang demikian tidak paham dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyempitkan semua makhluknya, juga maha luas, tiada batas, atau akidah atau tauhidnya disetek dengan agama tetangga. Memang semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, bukan berarti semua tauhidnya agama lain masih sama dengan yang diajarkan nabinya. Kalau di zamannya Nabi Musa, pembeloknya tauhid yang disebut Samiri atau Dajjalnya di umat Nabi Musa. Lalu siapa para dajjalnya di umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah hanya satu orang? Sedangkan kalau dilihat atau diamati banyak penyimpangan dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang mengaku atau merasa bersanad ke Simbah Syekh Khalil Bangkalan. Penyimpangan dalam memahami zatnya Tuhan begitu banyak perbedaannya dalam pengamatan kami beberapa tahun belakangan ini. Sedangkan sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti atau saat yang akan datang, akan ada pembawa merah putih yang menuju ke barat. Mungkin ini hanya sebatas simbol atau simbolis saja. Merah putih itu dari simbol setiap diri manusia. Merah itu jasmani, tepatnya merahmu hatimu, putihmu jiwamu, wilayah imanmu, hijaumu
jati dirimu, hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu jati dirimu atau ruhmu. Dan ini yang disebut Islam yang menjadi bekal kalian dilahirkan. Hidup kalian hanya agar menepati janji jati dirimu yang disebut Islam itu iman kepada Tuhan yang menciptakan dalil atau langit bumi beserta semua isinya. Islam artinya selamat, menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan kalian dari api neraka itu hanya yang kalian imaninya. Karena salah iman tempatnya hanya neraka. Sebelum mengenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenali diri. Karena zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mokal, dapat dipahami hati atau pikiran, dan rinciannya diri manusia dijadikan tahun, bulan, tanggal kemerdekaan negara Indonesia 1945 atau Agustus atau 8 atau tanggal 17 dan hari Jumat 17 Ramadan, hari tertusuknya pedang dan mengakibatkan kematian atau wafatnya Sayyidina Ali, sedangkan jam 10 di 10 Muharram Sayyidina Husain dihujani anak panah dan konon kepalanya disimpan di Mesir dan masih segar. Semoga kita semua dalam jamaahnya yang diimami baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal iman Islam dan mengikuti syariat yang diwariskan ke para ulama. Orang yang ingkar dengan seruan ayat Al-Quran, mereka hanya menjadi pewarisnya syaitan atau iblis yang sifatnya menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Semua manusia keturunan Nabi Adam jangan kalian tuduh kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon. Karena nenek moyang kami mengajarkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tan kenokinoi opo, atau zatnya tidak dapat disamakan dengan apapun atau semua makhluknya. Berarti sampean hanya menyembah Ka'bah atau sajadah saja. Itu atas dasar pola berpikir sampean sendiri yang menyatakan demikian. Mohon maaf ya, itu fakta secara zahir saja. Kami tidak tahu imanmu. Sampean taruh di hati atau pikiran, iman itu wilayahnya rohanimu. Yang salah iman karena imannya ditaruh dan dipahami dengan hati atau pikirannya. Pikiran dan hati hanya dapat memahami sebatas makhluk saja dan tidak lebih. Bila kalian salah iman, amal, perbuatan sebaik apapun, kelak di akhiratmu hanya bertemankan api neraka. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum.